Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Guru Milenium, hari ini edisi khusus untuk guru kami Kiai Mahmudi Sukri Al-Maliki ya. Beliau baru sampai 40 harinya ya, hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Mohon doanya dan titip Al-Fatihah buat guru kami yang mulia. Ya, ini dalam rangka 40 hari beliau, ya kita ya termasuk murid-murid beliau ingin ya menceritakan bagaimana ya suri tauladan beliau ketika hidup sebagai seorang kiai, sebagai seorang guru ya. Ya, beliau ya kecil di Sumeneb, ya sudah mulai pondok, kemudian lanjut di Sidogiri, ya kemudian ngajar di Dalwa, ya ringkasnya begitu, kemudian berkesempatan untuk belajar di Rubat Tarim, ya yang sekarang saya yakin sudah sangat dikenal oleh masyarakat pondok di Indonesia khususnya. Mungkin kalau tahun beliau pergi itu belum terlalu terkenal ya, tahun 95 insya Allah beliau berangkat ke Tarim ya. Zaman itu ya, cerita beliau belum ada HP ya, zaman kalau nelpon dari luar negeri harus ke warnet atau wartel dulu namanya ya. Kemudian mulai ada HP Nokia ya, yang punya itu mungkin kalau di Madura itu satu desa itu mungkin 1-2 orang ya. Nah, sehingga beliau selama hampir tahun berapa ya, 2000 sampai 95 sampai 2005 ya, hampir 5 tahun lebih ya, beliau itu ya tidak ya berhubungan dengan orang tua keluarga ya. Tapi alhamdulillah kita sekarang di masa yang lebih mudah ya, ada HP ya, Android. Cerita beliau ya ketika di Libat Tarim itu, karena beliau bukan ya lagi semata-mata santri ya, sudah kelas kiai ustadz lah, karena beliau ya, selain mengajar di Darul Lughah wa Dakwah di Pasuruan, juga menyempatkan waktunya ya untuk menulis ya, di luar mengajar itu menulis ya. Yang kitab-kitabnya nanti akan kita ceritakan. Kemudian salah satu kitab beliau tentang bahasa Arab itu diselesaikan di Tarim ya, ketika guru beliau, salah satu guru beliau di awal datang di Tarim, yaitu Syekh Al-Habib Hasan Asy-Syatiri ya. Beliau kemudian ketika ditunjukkan karya beliau ketika selesai di sana, lalu beliau memanggil beliau itu An-Nahwi An-Nahwi ya, pengakuan ya bahwasanya gurunya itu mengakui ya keilmuan beliau dari ilmu nahwu. Selain kepada Habib Hasan, beliau juga lama berguru kepada Habib Salim Asy-Syatiri yang banyak digelari oleh para ulama sebagai Sultanul Ulama. Dan di akhir masa-masa beliau di Tarim itu berkesempatan untuk halaqah ya tertinggi di Tarim saat itu bersama Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti ya, dari Mauritania, dari Syinkit Mauritania. Ya kan, di masa itu ya beliau menjadi ya orang kepercayaan Habib Salim Asy-Syatiri ya, untuk menjadi badal beliau ketika beliau tidak bisa mengisi. Kemudian ketika dengan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, beliau menjadi korek beliau ya, ketika membaca kitab selalu beliau yang diminta untuk membaca dulu ya kan. Pulang ke Indonesia beliau tahun 2005 itu, kemudian ya kalau beliau itu mau cari harta itu gampang kan, dengan profil seperti beliau itu akan banyak ya pondok yang menawari ya, bahkan banyak yang menawari memang ya kan, bahkan dari luar negeri, dari Malaysia ada santri yang pernah belajar dengan beliau di Tarim juga menawari, jaringan-jaringan yang lain menawari. Tapi beliau memang orang klasik ya, ulama klasik, maunya itu mengajar santri sendiri
ya kan, merawat sendiri sampai bisa, kemudian ya tidak mau ya seperti pondok modern ya, kemudian pakai nama beliau tapi yang mengajar yang lain, dan juga tidak mau dibayar karena mengajar ilmu agama. Nah, itulah keistimewaan beliau yang kami saksikan sendiri ya. Beliau seringkali ya kekurangan makan juga apa adanya ya kan. Masya Allah, itu guru yang sangat langka ya. Barangkali kita hanya menjumpainya dalam kisah-kisah para ulama soleh dahulu ya. Tapi alhamdulillah ya kami berkesempatan ya melihat sendiri ya, dan berinteraksi sendiri. Yang saya dan keluarga ya sempat ngontrak 1 tahun ya di samping pondok beliau ya, di dalam rangka ikut talaki ya saat itu ya, terutama kitab langka yang beliau kaji yaitu tafsir beberapa kitab tafsir. Ada, kalau yang umum di pondok ada Jalalain, tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Yang paling langka itu tafsir Al-Kasyaf, karena tidak sembarang kiai ustadz itu bisa membacanya karena sastranya yang tinggi begitu. Nah, itu beberapa hal ya, tapi memang karena beliau itu ya diuji banyak masalah kesehatan, beliau banyak sakit ya. Karena kehidupan beliau itu adalah mengajar, menulis ya kan, dan keluarga, itu aja ya. Meskipun ya beliau itu kalau mengisi forum itu juga sangat bagus ya, banyak suka karena ya tegasnya kelihatan ya, berapi-apinya kelihatan ya kan. Ada 2 nasihat yang ya sering kita dengar ya kalau yang ikut nyantri di pondok beliau adalah, pertama tentang sejarah hidup, yang kedua tentang urgensi menulis ya kan. Kata beliau, buatlah sejarah hidupmu, sejarah kebaikan, sejarah perjuangan beserta kenangan-kenangan indah tentang kita. Meskipun kita nanti telah tiada, saudara kita, teman-teman kita, umat akan mengenang gitu. Membuat sejarah hidup yang baik tentu saja harus diiringi dengan perjuangan. Bagi seorang santri, belajar dengan giat ya, taat beribadah, taat kepada ustadznya, itu juga perjuangan dalam konteks kebaikan yang menjadi tugas utama santri. Kemudian nasihat kedua ya, yaitu mengenai pentingnya menulis. Hampir setiap saat beliau memberi nasihat, arahan kepada para santri untuk menulis. Beliau memotivasi kami agar belajar ya menjadi komentator di kitab, mulai dari yang kecil-kecil seperti Al-Jurumiyah, Amriti dan lain-lain ya kan. Ada juga santri beliau yang menulis dengan bahasa Arab dan beliau membimbingnya dengan intens ya kan. Jadi hampir tiap malam ya kalau ngajar itu biasanya habis maghrib sampai malam ya, kemudian isyaan, kemudian beliau istirahat. Nah, setelah makan kemudian ya meluangkan waktu dengan keluarga beliau menulis ya, itu biasanya itu sampai dini hari. Beliau kadang tidak tidur karena mungkin kondisi kesehatan beliau yang memang sulit tidur ya. Ya, itu yang kami tahu ya, kadang tidur cuma 2-3 jam, habis itu jam 3 sudah ya membangunkan para santri. Ya, di ruangan beliau di pondok itu kecil sekali ya, 2x3, yang di tembok-temboknya itu penuh dengan kitab-kitab yang merupakan ya harta paling berharga bagi beliau. Kami itu sempat melihat beliau itu paling shock itu ketika itu ruangan beliau yang semi permanen dulu itu kena air hujan. Wah, beliau panggil santri ada macam-macam, shock seperti kehilangan mobil ya, untuk merawat kitab-kitab yang terkena air hujan. Dan kitab-kitab beliau itu semua dinamai dengan nama anaknya, nama anak beliau dibagi. Nama yang anak pertama adalah Abdullah, yang kedua Fatimah, yang ketiga Abdurrahman, begitu. Nah, ini beberapa karya beliau, ini sekitar 25 beliau mengarang kitab maupun ya kitab kecil ya. Beberapa yang sudah ada kopinya yang selalu beliau berikan itu ketika sudah selesai dimintakan
pendapat terhadap Abi Ihya Ulumuddin di Pondok Pesantren Nurul Harumain, biasanya itu beliau akan bagikan gratis ya. Dan orang klasik beliau nulisnya dengan tangan. Baru ya para santri yang ditunjuk itu kemudian mengetik. Yang pertama itu syarah kitab Al-Fusul Al-Fikriyah ya, itu kitab gramatika ya. Ditulis beliau pada usia 27 tahun saat beliau nyantri di Ribat Tarim ya, di Hadramaut ya, Yaman, diasuh oleh Al-Alamah Habib Ashan dan Habib Salim serta Profesor Dr. Muhammad Al-Amin Ashinkiti ya kan. Itu yang selalu beliau sebut ya, rujukan oleh ketiga guru beliau itu kitab kedua. Kemudian Riyadhus Sirah Nabawiyah, itu ada 3 jilid ya. Ini juga beliau mulai tulis saat mengajar di Darul Lughah wa Dakwah ya. Dulu diketik tapi sebagian hilang ya. Beliau terakhir itu saya dikaji bulan puasa tahun 2019 dan 2020 ya. Itu tentang uraian Sirah Nabawiyah. Yang ketiga yaitu Rah Nazam Amriti. Kitab ini merupakan syarah ala ulama Mauritania ya, khususnya di Sinkit terhadap Nazam Amriti ya, ringkas, padat dan penuh dengan fawaid nahwiyah. Yang ketiga ini kitab ya paling istimewa ya bagi beliau dulu, yaitu Hilyatul Masun Syarah Jauharil Ma'nun. Kitab ini adalah syarah Nazam Jauhar al-Ma'nun ya, kitab balaghah, Masya Allah, sastra. Yang beliau dengan pendekatan nulisnya dengan pendekatan Sinkit sebagai model atau teknik dalam menjelaskan kitab-kitab gramatika dan retorika Arab. Yang menarik ya, ini satu-satunya kitab beliau yang dijual hak cetaknya. Kenapa dijual? Karena begitu beliau pulang dari Indonesia kan beliau ditawari untuk menjadi suami seorang putra kiai ya. Itu nama istri itu pertama itu Ning Hilyatul Masyuni itu ya kan. Itu kemudian kitab itu dinamakan itu dan dijual, seingat saya 2,5 juta hak cetaknya kepada teman beliau untuk mahar. Masya Allah. Nah, kitab berikutnya yang kelima ada Al-Hawashi Al-Maduriyah yang menguraikan kaidah-kaidah umum ilmu logika mantik sekaligus penjelasan lebih lanjut dari Turah Mahnat Baba Ashinkiti Al-Maliki terhadap matan kitab Sulam karya Al-Akhdari. Nah, yang keenam Jami'ul Mutafarriqat Syarah Nazam Al-Waraqat, ya, ini usul fikih Maliki ya, yang sebagian besarnya diambil dari penjelasan beliau Profesor Dr. Muhammad Al-Amin Ashinkiti saat belajar di Tarim. Yang ketujuh At-Ta'alik Al-Tajud ya, bidang usul fikih juga. Di antara karya beliau ini termasuk yang paling besar. Ada 2 jilid ya, yang menjelaskan 1000 bait nazam ilmu usul fikih dengan baik ya. Yang ke-8 ada Nazam Qatrun Nada. Beliau menazam karya ulama gramatika ternama yaitu Ibnu Hisham Al-Anshari dengan sangat apik ya, yang lahir tahun 2020. Yang ke-9 beliau pernah juga menulis pengantar ilmu usul fikih dalam bahasa Arab yang ringkas ya kan. Yang ke-10 ada nazam khusus yang dibuat untuk Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri saat beliau wafat. Yang ke-11 ada tahun 2011 itu beliau pernah bilang ya teman-teman santri, waktu di Madura beliau menggarap kitab fikih perbandingan 18 mazhab. Tapi ya saya kurang tahu persis ya itu. Apakah naskahnya sudah ada, nanti saya tanyakan ke adik beliau yang ya menyimpan ya. Saat beliau meninggal naskah-naskahnya beliau simpan ya, Ustaz Naim. Yang ke-12 ada Hasyiah Al-Kaukab Ad-Duriyah ala Mutammimah Al-Ajurumiyah. Ya kan? Ini adalah kitab yang juga sangat tebal ya. Ini luar biasa kitabnya, ada ratusan halaman. Masya Allah, semoga dengan kitab-kitab ini beliau ya, mendapatkan
pahala yang besar ya. Nanti foto-fotonya bisa dilihat, sebagian ada, sebagian saya tidak ya. Yang ada nanti saya tampilkan foto-fotonya. Ya, ini mengenang beliau ya, meskipun keilmuannya sangat tinggi ya dalam standar saya tentu saja dan umumnya masyarakat Indonesia, tapi beliau tidak menjual itu untuk kekayaan ya. Beliau memilih hidup miskin bahkan ya kan. Waktu beliau sakit itu kami sering sarankan, Ustadz minum herbal ini, herbal itu, makannya yang sehat ini Ustadz. Nah, jawaban beliau santai, kalau saya ada uang ya nggak apa-apa, masalahnya nggak ada ya, makannya ya weci aja sama pisang goreng. Masya Allah ya, ini ya perlu perhatian kita, bagaimana para ulama itu yang seperti beliau ini ya, kalau ada ya kita muliakan ya, dengan ya kan bisyarah ya, agar beliau tidak sakit seperti beliau yang banyak sakit. Masih muda ya, beliau kelahiran 77 ya. Masya Allah, semoga ya kan segala kebaikan beliau dalam mendidik santri-santri yang sekarang sudah banyak ya, yang meneruskan di Ribat Tarim, di Al-Azhar, maupun di mengajar di pondok-pondok di Jawa dan Kalimantan dan yang lain-lain ya. Hanya sebentar waktu hidup beliau ya sekitar 44 tahun ya, tapi bagi kami ya, apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau contohkan dalam hidup, yaitu menceraikan dunia dan mencari akhirat dengan sungguh-sungguh, itu benar-benar terhunjam dari contoh yang beliau praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah ada edisi kedua nanti 100 hari kita menceritakan lagi kisah-kisah beliau yang bisa menjadi ibrah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.